Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita suka duka. Suka dan duka hidup seorang muslim. Ini untuk direnung bersama. Ada suka, ada duka. Kembar ya. Ada siang, ada malam. Ada lelaki, ada perempuan. Itu namanya ketentuan, sunnatullah. Jadi kalau kita sedang berduka, ingat waktu suka. Ketika suka, jangan lupa akan ada duka. Kalau itu yang kita hayati, mudah-mudahan hidup kita tenang. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma an adaitumuna wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Simak surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu ayat 14. Ya. Surah 14 ayatnya ayat 13. Maksudnya, dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah? Dan sesungguhnya ialah Allah yang sudah menuntun kami di semua jalan-jalan kehidupan kami. Dan kami akan senantiasa sabar terhadap siksaan yang kamu tujukan kepada kami. Dan kepada Allah hendak bertawakal semua orang. Tawakal sudah tahu ya. Kalau sudah ikhtiar, bekerja secara maksimum, sudah di luar jangkauan dan kemampuan, baru tawakal. Jadi kalau belum ada usaha yang maksimum, belum berbagai usaha dilakukan, kadang-kadang itu belum tentu disebut tawakal. Ya, baru sakit, selesma saja sudah tawakal. Kalau sudah 4 stadium, sudah pergi Amerika, ke Jepun, ke Tiongkok berobat, harta habis, rumah dijual dan lain sebagainya, tidak sembuh, baru kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 2 peristiwa yang tidak mudah untuk dielakkan ya. Yakni sudah menjadi satu ketentuan, sudah menjadi kenyataan, sudah fakta ya. Kita saksikan sendiri bahwa manusia ini keluar dari rahim ibu. Tidak ada. Sekarang ada sesar ya. Saya sih tahu apa sesar itu rahim ibu. Tapi apapun tetap rahim ibu ya. Kenapa kita keluar dari rahim ibu untuk hidup? Ya, dalam waktu yang terbatas. Apabila di antara kita tidak termasuk golongan seperti itu, sebab pulang kembali sebelum lahir, atau yang harus kembali seketika sesudah lahir, minta maaf, saya punya anak, sesudah tiba saatnya menurut teori janin
Apa kata dokter? Sehat, Pak. Saya kata, alhamdulillah. Begitu lahir, sudah tidak ada. Dan dokter minta maaf sama saya. Minta maaf, Pak Cik. Saya kata, buat apa maaf? Karena bayinya meninggal sebelum lahir. Saya kata, orang Islam itu namanya takdir. Itu ajal. Jadi tidak ada maaf bagimu. Sudah meninggal, meninggal. Orang Arab bijak, pandai mengatakan, sebab meninggal itu banyak. Tapi ajal itu satu saja. Mungkin meninggalnya karena baby itu sakit di dalam janin. Atau teknik-teknik yang keliru. Dulu belum modern ya. Ada sudu besar itu. Jadi kalau melahirkan tidak sesar, dia akan ditarik sama sudu kepalanya itu. Saya curiga ya, tapi saya tidak mau memanjang. Tidak mau report polis ke mahkamah, sih udah takdir aja. Itu ya. Rupanya kepalanya itu pecah. Karena tertarik sudu, teknik barangkali ya. Karena baby terlalu besar. Jadi saya kata, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu nasib. Ya, janin tidak sampai keluar. Tidak menjadi baby yang selamat dilahirkan ya. Betul. Jadi bertuahlah. Ada yang sampai lahir ya. Nah, begitu. Tetapi ada yang begitu lahir juga meninggal. Jangan lupa. Sekian saat meninggal. Padahal tadi sudah nangis. Nah itu. Kita harus menjalani hidup ini selama jangka waktu yang ditentukan buat kita masing-masing. Jadi masing-masing sudah ditentukan. Ada yang sebelum, ya, ada yang baru, ada yang alhamdulillah. Macam kita, syukur alhamdulillah ya. Ya, saya tahu sampai bila ini, berapa saat lagi, ya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apapun yang kita jumpai dan yang menentang kita di dalam hidup sepanjang umur, harus kita hadapi. Dan kita jawab cabaran itu sesuai kemampuan. Ada teori macam air mengalir. Mengalir saja hidup ini. Hadapi saja. Ya, sebab apa? Memang mau jumpa. Oleh itu berkali-kali saya katakan, ada orang bijak mengatakan, kalau berani hidup harus sanggup mati. Hidup ini pilihan. Oleh itu ditanya, kenapa milih hidup? Mesti sanggup. Minta mati saja. Kalau kita asik berani, hidup. Nah, ini ya, kata-kata bijak itu mencabar kita. So, ada orang yang hidup, tapi apa? Maaf ya, conge. Bengkeng ya. Seolah-olah hidupnya mau selesa saja. Sampai ada cabaran kecil pun, mati aku, mampus aku. Orang Islam sih boleh macam itu, layan aja. Soal sedih, soal tadi meradang, tidak ada masalah. Tapi janganlah menyebut macam-macam. Mati aku, mampus aku. Saya jumpa, maaf ya, bangsa Cina. Ya, dia melahirkan anak. Itu suaminya dikutuk-kutuk. Dia yang mau melahirkan mungkin pedih ya. Tapi sambil cakap, sambil ngutuk suaminya. Seorang muslimat tidak. Apa kata kita? Baca salawat, gitu kan ya. Oh, itu, ini perbezaannya. Ya. Itu jadi harus
yang disebut tawakal tadi, dan kita layan sesuai kemampuan yang kita miliki. Bagaimanapun panas dingin, ya, pahit mau yang mencurahkan kita di dalam hidup, ya, mesti kita tangguhkan. Apa sebab hidup ini kan harus jalan. Jadi pilihan kita harus kita nikmati. Ya. Sampai ke batas yang sudah ditetapkan. Oleh itu apapun boleh dihadapi. Kecuali apa? Tua dan mati. Penyakit apa saja dapat diobati, melainkan penyakit tua dan mati, ajal. Oleh itu layan ini. Kalau sudah tua macam kita banyak kelemahan, itu yutan itu. Oleh itu maaf, saya baru jumpa. Kalau nenek-nenek itu cerewet, itu normal. Bukan penyakit. Kembali kepada kanak-kanak ya. Itu baru tahu ini apa? Jumpa baru, sign macam itu. Oleh itu jangan marah kalau kita layan nenek cerewet, sikit-sikit minta makan. Sudah makan 2 kali, mengaku belum. Disebutnya hidup ini yutan ya. Mati juga yutan. Kan tadinya tidak ada. Tidak ada itu sering di dalam Quran disebut mati. Maksudnya tidak hidup. Lalu kan hidup, lalu mati kan. Itu perlu dihayati. Terutama oleh seorang Islam. Ya. Hidup ini mesti kita jalani sampai ke tapal batas yang sudah ditetapkan. Jangan alang-alang. Oleh itu tadi dikatakan mau hidup sih. Kalau kita mau hidup, mesti sanggup mati. Mesti sanggup mati, jangan hidup. Apa sebab? Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Gitu. Cantik ya Al-Quran ya. Nah itu. Sebab kalau kita mau berpikir agak lanjut, dan kita juga mau merenung agak mendalam, untuk mengingat dan memperhatikan mengapa justru kita diberikan kesempatan menghadiri keramaian hidup lebih lama. Ya, kita ini lebih lama ya. Ada yang umurnya 20, 15. Kan sudah lebih, sudah dewasa kan. Mananya lebih lama kan. Hadapi hakikat ini ya. Tidak diberi kesempatan walau sejenak saja pun, atau baru sekejap ia hadir lalu segera ditinggalkannya. Tetapi kita diberi peluang lama sepanjang ajal kita. Untuk apa? Untuk menikmati pertunjukan dan merasai pengalaman di arena hidup ini. Banyak pandangan, banyak pengalaman. Oleh itu yang tua-tua ini selalu ceritanya bukan cerita ilmu, cerita pengalaman. Yang muda-muda itu cerita ilmu. Waktu nenek muda kan pengalaman. Ya, itu aja yang diceritakan. Ya, lebih banyak bercerita soal asam garam. Kadang-kadang daripada ilmu. Ya. Nah ini ya, perlu dihayati oleh setiap orang kalau ingin hidup lama. Ya, itu. Bukankah ada sesuatu menyelinap yang tersembunyi ya ke dalam jiwa dan pemikiran bahwa dalam tindakan Allah penguasa hidup yang demikian terselip sebuah hikmah raksasa. Ada hikmah besar. Makin panjang umur ada hikmahnya. Itu dalam kehidupan ini penuh dengan hikmah, dengan ilmu. Ya, memang ada guna dan ada hikmahnya. Ya, kita dihidupkan lebih lama. Kendati pun kadang-kadang kita merasa bahwa kehadiran kita tidak akan menggenapkan
Ya, dan kalau kita pun tidak hadir, tidak akan sampai mengganjilkan. Paham sih itu? Paham ya? Kita hidup lama, orang sih cari kita pun tidak ada. Tidak meramaikan, tidak melengkapkan, tidak menyempurnakan. Dan kalau kita mati pun orang sih cari. Itu namanya pahit maung orang hidup. Jangan mimpi, jangan melamun. Mau diingat-ingat orang. Terpulang kepada cara kita mengisi kehidupan. Oleh itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang lebih manfaat. Sholat berjamaah ini, kita selalu kalau sholat, sebelahnya siapa? Pada satu saatnya siapa? Kan kita cari. Coba menjarang hadir. Si pernah hadir. Sekalipun Jumat. Kan kita tahu ya. Saya hafal tuh sikit sholat Jumat tuh. Pelanggan-pelanggan tiang ini siapa? Saya tahu. Pelanggan yang belakang tuh saya tahu. Yang bising tuh saya tahu. Oleh itu apabila tidak bising, saya tercari-cari. Nih yang selalu bising ya. Itu tahu. Setiap maghrib malam Ahad saya tahu yang di corner sana itu. Kalau tidak ada saya tercari-cari. Rindu tapi benci. Nah, itu ya hidup ya. Coba langsung senyap. Si pernah hadir. Sekarang ini sudah mulai ya. Nah, maaf ya kan ikut pengalaman. Dulu-dulu gotong royong sama-sama. Pernah sih orang perumahan. Gotong royong sampai panggil bomba. Oh, orang tua cakap pengalaman. Sekarang sudah kurang. Sehingga tidak tengok muka. Mun si ada masjid. Mun si ada Jumat. Mun si ada majelis-majelis. Coba. Itu dalam hidup yang panjang. Kalau pendek si cakap macam ini. Apa pengalaman yang mati? Tidak ada. Jadi kalau yang hidup panjang ini kita akan tanya apa pengalaman kita. Si ada. Sama aja hidupnya sama dengan matinya. Ini maaf ya. Itu. Memang ada guna ya, tadi ada hikmah ya. Jangan disia-siakan. Tapi tidak mustahil apabila hidup ini kita gunakan dengan baik. Kita menjadi orang yang diharapkan kehadirannya. Orang lain merasa kehilangan. Kalau kita tidak ada ya. Hidup akan bertambah makmur dan meriah dengan kehadiran kita. Saya hubungkan dengan perkawinan ya. Hari ini ada 3 majelis perkawinan. Saya melamun. Surau kita ini akan tambah seorang. 3 orang tambah. Apa sebab? Sebab kemarin ada perkawinan. Ada mantu ya, lelaki ya. Ini dalam benak saya menganalisa itu. Sekurang-kurangnya Jumat jamaah kita nambah. Kalau gotong royong nambah. Nah, ini namanya kehidupan yang hidup ya. Nah, itu pahit maungnya itu. Ya, itu. Pemikiran dan pertimbangan inilah yang membuat gairah, semangat seorang muslim untuk meneruskan hidupnya. Hidup ini seronok. Hidup ini indah. Macam mana tidak indah ya? Ramai, gembira, jumpa kawan. Tuh, ya. Saya pernah nanya sampai masjid ini dijadikan era perjumpaan. Saya dapat ilmu dari hamba Allah itu. Tujuan ke masjid apa? Jumpa kawan. Tuh, hebat saya kata. Hikmahnya di masjid itu boleh, apa-apa boleh. Selama jangan lupakan ibadah intinya, yaitu sholat, iktikaf, dan lain sebagainya. Jumpa kawan itu antara hikmah.
Ya, kan ada pelanggan tetap ya. Ada geng tetap duduknya, bincangnya ya, si ganti-ganti ya. Itu hikmah yang perlu dimanfaatkan secara bijak tanpa mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di sini dikatakan selama yang diizinkan baginya. Sebab apa? Muslim tersebut menumbuhkan niat dan angan-angan di dalam hatinya untuk memanfaatkan hidup sebelum ajal sampai. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat sesamanya. Ya. Demikianlah seorang muslim melalui hidup sekalipun ia tahu dan faham benar bahwa sesungguhnya hidup ini penuh dengan duka, nestapa yang kadang-kadang membosankan ya. Kan hari demi hari ada perbezaan ya. Kadang-kadang menyeronokkan, kadang-kadang membosankan, kadang-kadang menggembirakan, kadang-kadang menyedihkan. Nah itu, jadi fakta itu harus oleh kita diakui. Terima itu. Pandai-pandai menjalaninya. Ya, apa sebab? Itu ketentuan. Itu takdir itu. Kita bijak sih menghadapinya. Kalau tidak, ya, tentu kita menderita selamanya. Karena tidak mampu ya, mengindahkan hidup ini. Hidup itu sudah indah. Tapi kita tidak mampu menikmatinya. Karena tidak pandai menjalankannya. Ya, itu. Yang sering menjengkelkannya, bahkan mengecewakan dan membuatnya putus harapan. Yang selalu dirundung kemalangan dalam penderitaan. Ya, ada rekan-rekan kita, naudzubillah ya, sepanjang hayat menderita saja, ya, tidak menikmati bahagianya hidup ini. Dan ini yang perlu homework kita, bagaimana membantu merubah nasibnya secara bijak, ya, apalagi hidup berjiran. Saya juga minta maaf kalau saya nambah-nambah sedikit. Rekan-rekan yang rumahnya kita lihat kurang pantas, masih ada harapan ya untuk memperbaikinya. Gitu. Rekan-rekan kita dari tepi-tepi sungai pindah ke Darohana, itu kan satu pemikiran untuk memperbaiki. Yang lain ambil peluang itu. Apa sebab? Ya, Kedung masih banyak tanah. Kalau sudah di Singapura, Anda sih akan mampu. Masjid ini tidak mungkin direnovasi ke tepi, mesti ke atas. Kalau sudah di Singapura. Jadi ketika ada peluang dan kesempatan dalam kehidupan kita, mari kita perbaiki nasib itu. Masih ada peluang. Jangan diam diri. Itu, apa sebab? Hidup ini mesti selesa, mesti nikmat. Terpulang kepada kita yang menikmatinya. Minta maaf saya tambah macam itu ya. Kenapa diam saja? Sampai bila? Sampai anak cucu menghadapi itu. Di Brunei, maaf pengalaman, hidup yang di sungai itu, sekarang tinggal neneknya aja yang di sungai, yang lainnya sudah di bandar. Oleh kerajaan mau diperbaiki, mereka sih mau. Sudah selesai di atas sungai. Satu negara di atas sungai ada klinik, ada hospital, ada sekolah, itu di Brunei. Di awat-awat sudah pindah ke darat. Dulu awat-awat begitu. Masjid di tepi di laut. Saya pernah tidur di masjid yang di laut.
Rumah-rumah semua di laut kan, lalu hampir semua dipindahkan ke darat. Itu bijak. Oleh itu selama kita hidup pikirkan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Namanya apa? Proaktif, positif, produktif. Tidak boleh menyerah. Belum masanya tawakal. Apa sebab? Masih ada peluang. Gitu. Nah, jadi seorang muslim melalui hidup sekalipun ia tahu dan paham benar bahwa sesungguhnya hidup ini penuh dengan duka nestapa yang sering membosankan tadi, banyak yang mengalami kemalangan dan penderitaan, manakala nikmat sedang tercurah lebat sampai tidak tertampung, tidak cukup lagi alat penadahnya, hingga meluap melimpah-limpah saking banyaknya ya. Saat itulah manusia yang sedang mendapat giliran musimnya itu terkadang menyebabkannya menjadi ya, apa nanar itu, lupa daratan. Ya, itu manusia. Nah, nanti ayatnya ya. Nah, itu. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu. Dibagi nikmat oleh Allah. Amal insan, adapun manusia, idza mabtalahu, diuji oleh Allah, diberi nikmat, maka dia akan mengatakan Allah memuliakan kita. Tetapi dikurangkan saja sedikit, ditakar saja sedikit, apa? Allah menghina. Itu ya. Ini orang yang memang sudah patah semangat, yang tidak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan nikmat yang begitu tercurah rahmat sampai tidak tertampung ya, tidak cukup lagi alat penadah, meluap melimpah saking banyaknya, disitulah manusia sedang mendapat giliran musimnya itu, terkadang minta maaf menyebabkannya menjadi nanar, lupa daratan, sampai tidak tentu langkah dan lompatnya. Ya, tidak keruan tindak dan perbuatannya, sehingga ternyata apabila cobaan dan ujian kesempitan dan kesusahan demikian sudah beratnya, tidak mudah mengatasi dan menanggulanginya bila orang tidak punya landasan iman yang cukup tangguh dalam jiwanya. Mudah terpengaruh karena kurangnya rasa syukur kepada Allah. Oleh itu di dalam nanti bab bahagia misalnya, orang yang merasa bahagia dan nikmat itu kalau merasa kecukupan. Sikit cukup, banyak alhamdulillah. Orang ini akan bahagia. Ya, insya Allah minggu hadapan ya. Meminta pelampiasan, apa pelampias itu? Pengeluaran perasaan hati ya, curahan hati. Sesuatu kesimpulan dapat ditarik bahwa manusia yang rela meneruskan hidup sampai ke batasnya, ia harus pula rela menerima konsekuensinya, bersedia menerima ya, suka dan duka kehidupan. Makin panjang umur, makin banyak yang dihadapi. Siap sedia sih dia. Oleh itu kita tanya, saya tanya, ada tidak doa khusus ya, doa panjang umur ya, kecuali tahun baru ya. Baca 3 kali doa ini, itu permintaan raja-raja. Saya tanya hadis Quran, ada tidak doa khusus panjang umur? Khusus ya. Kata Ustadz ada. Saya cari bagaimana kalimahnya, bentuknya. Yang saya jumpa satu. Ya, ketika Ibnu Abbas sakit ya, pernah saya sampaikan ya, Nabi Ngabas, Nabi pesan memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, saudaraku jangan minta mati. Tuh, jangan minta mati sekalipun menderita. Nasihat yang positif.
Tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat. Tapi satu doa yang diajarkan, bahasa kitanya, ya Allah, kalau hidupku lebih baik daripada matiku, hidupkan aku. Kalau matiku lebih baik daripada hidupku, matikan aku. Mudah, sederhana. Buat apa hidup panjang-panjang kalau tak ada guna? Minta hidup panjang makin samsing. Ibadah tidak bertambah. Kata orang makin jadi. Ya, tua-tua keladi. Nah, ini cantik itu. Itu nasihat Nabi. Ya, bukan mengecil, tapi memberi semangat dengan pertanyaan, buat apa hidup panjang kalau tidak bertambah amal ibadah? Makin banyak dosa. Oleh itu kata-katanya, kalau hidupku lebih baik daripada matiku, hidupkan aku. Maksudnya panjangkan umur aku. Kesempatan untuk taubat, meningkatkan amal ibadah. Tapi kalau matiku itu lebih baik daripada hidupku, matikan aku. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Itu silakan simak ya. Riwayat Ibnu Abbas itu. Ada orang yang terpaksa mengalami duka hidup, tetapi ada pula yang beruntung beroleh suka yang menggembirakan ya. Dan terkadang manusia yang ada yang suka tapi seketika ya, lalu bertukar dengan duka yang memeningkan kepala. Wah, ceria, ujung-ujung musibah. Ingat ya cerita Sabah ya. Sedang ceria-ceria gembira ria, datanglah musibah, banjir. Meninggal semua. Banyak cerita-cerita lain ya. Nah, itu gembira dia. Ujung-ujung gedungnya hancur. Nah, itu namanya asam garam kehidupan. Ya, lalu bertukar dengan duka yang memeningkan kepala. Tidak ada orang yang terus-menerus dalam keadaan suka. Juga tidak ada pula yang selalu duka. Oleh itu kita diberi nasihat ketika kita sedang sakit, fikirkan. Kita juga pernah sakit dan sembuh. Jadi optimistik. Insya Allah sembuh. Oleh itu Nabi mengatakan setiap penyakit ada obat. Kecuali penyakit tua dan ajal. Jadi tanamkan harapan. Insya Allah sembuh. Jangan mati kau. Kalau ngabas, orang sakit jangan cerita penyakit. Cerita kesembuhannya. Ini tidak. Sebelah itu ada yang sakit macam kamu, mati dia. Astagfirullahaladzim. Panjang lagi ceritanya. Cerita Jepun, cerita Tiongkok, cerita COVID. Apa manfaatnya? Sedangkan mau mati pun kita gembirakan. Apa kata dokter? Bawa balik supaya rehat, permintaannya bagi. Ajal kan di tangan Allah. Itu kan teori dokter. Kadang-kadang dokternya yang beri nasihat meninggal di hospital. Nah ini ya, dengarkan nasihatnya, tapi ajal tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada yang sakit, insya Allah ada sembuh. Ketika sakit, gembirakan dia. Ramai yang sakit, mereka sembuh. Begitulah ceritanya, jangan banyak yang mati. Nah ini penting ya. Demikian selalu sifat hidup yang dijalani setiap insan. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia arif jauhari siap
menghadapi suka duka hidup ini. Akan senantiasa bijak menyisihkan diri hingga tidak tenggelam hanyut di lautan cemas bila sedang duka. Sebab apa? Ia sadar bahwa orang pencemas itu lambat beroleh dan orang penggamang yang sering jatuh. Nah, oleh itu orang yang cemas, orang apa, beri kabar gembira. Saya pengalaman ada orang di ICU itu sehat lagi. Kamu sih seberapa penyakitnya dibanding dia? Yang penting berusaha, barulah begitu. Kedua, nangis tuh boleh. Tapi jangan berlebihan di depan orang sehingga nampak patah semangat. Gembirakan dia, tunjukkan kita. Ya, bahwa kita tidak patah semangat untuk mengobatinya. Itu. Jangan cerita panjang-panjang ya. Dan Islam dengan perantaraan wahyu Allah menanggapi kedua sifat tabiat hidup yang demikian itu sebagai fitrah, cobaan bagi ketahanan manusia dalam hidupnya ya. Kita diuji ya dengan ayat ini, kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Baca surat Al-Anbiya ya. Surah 221 ayat 35. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa akan merasai maut dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Jangan lupa kita selalu menganggap ujian itu keburukan. Ya. Tidak, kebaikan juga. Orang muji-muji kan baik. Itu ujian. Lupa daratan sih, sombong sih. Itu. Tapi ada yang dengan keburukan, dengan sakit selalu. Yang ini dengan bahagia selalu, tiba-tiba meninggal. Yang ini menderita, panjang umur. Ini, ingat kata-kata ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya. Sedang di tempat lain Allah menanggapi pula betapa sikap manusia yang paling banyak ya terhadap suka duka hidup. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih wa idza masau syarru kana ya'usa. Ya. Dan bila sesewaktu kami curahkan nikmat atas manusia, yakni dengan suka ya, enaklah ia membalik belakang, membelakangi dan menjauhkan diri dari nikmat itu, lupa Allah ya. Tapi bila sewaktu-waktu pula ia disentuh keburukan dan kejahatan, yakni duka, lekas sekali ia mudah putus asa. Ini tabiat manusia, termasuk orang Islam. Kalau sedang nikmat, lupa. Saya coba dengan contoh Ramadan, alhamdulillah. Malam takbir sudah berubah sedikit. Baru malam takbir, belum selesai Ramadan. Perubahan sudah ketara. Ini perlu segera diambil kebijakan bagaimana cara mengatasinya. Ya, oleh itu kita harus punya activity yang menarik. Ya, tarawih sudah kurang. Padahal esok hari raya. Ya, jangan terlalu jauh. Pergi Mekah, umroh, haji, alhamdulillah. Balik-balik merudum lagi. Saya cakap sama dia, bang, sering-sering umroh bang. Tahu, dekati yang baik-baik itu caranya. Pola activity yang boleh merangsang kebaikan. Jangan kutuk-kutuk.
Saya sedang sedih menghadapi belia. Sebab kita pernah menikmati masjid itu penuh dengan belia. Tanpa memperkecil yang tua-tua. Bagaimana caranya? Pola activity yang menarik perhatian belia. Ya, saya sholat di muka. Pagi-pagi. Assalamualaikum. Sudah ramai di luar. Sedang tawaf masjid. Apa tawaf itu? Jogging ya. Bagi saya melahirkan inspirasi. Pola. Satu perlombaan selepas sholat subuh. Supaya mereka sholat subuh dulu. Lepas itu bagi hadiah. Itu. Begitu. Si cukup mengutuk-ngutuk. Apa daya tariknya? Allah sudah membagi daya tarik. Bahkan minta maaf kalau kisah itu betul ya. Ada seorang India kah? Orang mana kisahnya? Yang datang ke Jordan ya, perbatasan Israel ya. Zionis. Waktu sholat subuh ada Yahudi yang ngintai. Ngintai, ada askar. Ngintai masjid. Ya. Jadi curiga ini, Syekh ini. Ada apa itu askar mengintai? Maka selepas sholat dicarilah askar tadi, ditanya. Ada apa kau ngintai? Apa dia kata? Saya mau memperhati. Kalau subuhnya sama dengan Jumat, orang Islam menang. Hebat Yahudi ya. Oleh itu Yahudi berani ya sama kita ya. Sebab tahu orang Islam ramai yang sholat. Mudah-mudahan suka duka ini kita hadapi dengan mencari penyelesaian. Nah, kalau sedang duka, jangan lupa syukuri ketika kita suka. Ketika kita duka, jangan lupa ada suka, ada duka. Kalau kita menghadapi malam ini, ingat esok akan pagi lagi. Macam kemarin, tapi keadaannya harus kita segera waspadai. Takut lebih buruk. Ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun di bumi mana akan mati. Oleh itu selalu dalam hidup ini perbaikan. Apa disebutnya? Jadid safinatak. Perbarui iman kamu. Sebab gelombang-gelombang kehidupan turun naik. Ya, kemarin panas, sudah mulai kita menghadapi hujan. Hati-hati banjir. Gitu ya. Kedua, perbanyak bekalan kalau mau panjang umur. Kalau kurang, jangan minta-minta. Sebab memerlukan kekuatan. Apa bekalannya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Kurangkan beban. Jangan terlalu memperbanyak dosa. Ingat mati. Ingat mati bermakna siap untuk menghadapi sesuatu. Ya, oleh itu zikrullah. Ingat Allah akan ingat mati. Ingat mati bukan bermakna takut mati. Ya, beban. Kurangkan beban, yaitu dosa. Yang keempat, ikhlaskan niat. Hidup ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.